Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Rusida dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 1 semester 5. Di sini saya akan membahas tentang teknik dan bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama adalah teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Untuk dapat menjalankan hubungan masyarakat secara efektif dalam suatu lembaga pendidikan, tentu saja diperlukan beberapa teknik. Nah, secara garis besar teknik di sini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 kelompok. Yang pertama yaitu adalah teknik tertulis. Nah, teknik tertulis di sini meliputi yang pertama adalah buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru. Di dalam buku ini terdapat tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, dan hari-hari efektif. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pamflet. Nah, pamflet di sini adalah berisi selembaran yang berisi tentang sejarah lembaga pendidikan, staf-staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Yang selanjutnya adalah informasi aktivitas peserta didik. Di sini berita dibuat sesederhana mungkin pada selembaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu adalah catatan berita gembira. Nah, teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan peserta didik, karena keduanya sama-sama ditulis dan dibagikan kepada orang tua. Hanya saja dalam catatan gembira ini hanya berisi tentang keberhasilan peserta didik. Adapun teknik yang kedua adalah teknik lisan. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat juga dapat melalui teknik lisan, misalnya dengan melakukan kegiatan. Yang pertama adalah kunjungan rumah untuk membangun hubungan dengan masyarakat. Yang kedua juga bisa pertemuan wali murid dengan orang tua murid diundang ke sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu pertemuan khusus. Sekolah di sini mengundang orang tua murid dan masyarakat dalam sebuah acara pertemuan khusus untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sekolah tersebut. Teknik yang ketiga yaitu adalah teknik peragaan. Di sini hubungan sekolah dengan masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan di sekolah. Di sini bisa berupa pameran keberhasilan peserta didik. Kemudian teknik yang keempat atau teknik yang terakhir yaitu adalah teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua, masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik seperti email, telepon, televisi, ataupun radio, sekalipun hanya untuk sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Secara umum, hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Namun, dalam pelaksanaannya bisa dilakukan dalam berbagai hal. Di antaranya, yang pertama adalah siaran radio sebagai sarana penyebaran informasi, kemudian perlombaan-perlombaan yang cukup menarik, kemudian melakukan pameran, dialog, dan kunjungan sekolah. Selanjutnya adalah dialog dengan masyarakat, di mana di sini pertemuan antara sekolah dengan masyarakat ataupun dengan orang tua murid. Dialog langsung dapat dilakukan oleh orang tua, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, maupun tokoh pendidikan lainnya tentang program belajar dan program sekolah. Terlebih yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang baru diambil oleh pemerintah maupun sekolah yang berakibat pada orang tua. Dialog akan sangat lebih efektif apabila dilakukan secara langsung dengan masyarakat atau orang tua yang menjadi sasaran khusus. Oleh sebab itu, dialog dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial keagamaan seperti kelompok pengajian, kelompok keyakinan, kelompok sholawatan, dan kelompok-kelompok lainnya yang tumbuh dan berkembang pesat di tengah masyarakat pedesaan.
Salah satu pertemuan orang tua murid dengan wali kelas yang paling banyak diambil oleh sekolah-sekolah adalah penerimaan raport melalui orang tua murid atau orang tua siswa. Pembagian rapor melalui orang tua murid ataupun siswa sebenarnya di sini memiliki keunggulan tersendiri sebagai teknik hubungan sekolah dengan masyarakat jika dilakukan secara benar. Sebab melalui kegiatan ini orang tua akan mengetahui apa yang dikehendaki dari pihak sekolah dalam membantu anak didik ketika berada di dalam rumah. Hal yang terpenting yang harus terjadi pada saat pembagian rapor di sini bukan hanya sekedar orang tua datang dan menerima rapor anaknya, tapi terjadi dialog antara kepala sekolah, orang tua murid, dan wali kelas tentang berbagai hal di antara lain, yaitu yang pertama progres atau kemajuan yang diperoleh anak dan prestasi sekolah. Yang kedua adalah program. Di sini yaitu program apa yang akan dilakukan dalam satu semester yang akan datang ataupun 1 tahun yang akan datang. Kemudian adalah problem, yaitu berbagai permasalahan yang dihadapi anak dalam proses pendidikan di sekolah. Sehingga di sini orang tuanya dapat mengerti apa yang harus mereka lakukan sehingga bisa membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas anaknya masing-masing.